Baik, mari kajian hari ini kita akan mulai di surat 45 ayat 23. Silakan. Surat 45, Ayat 23. surat 45 Al-Jasiyah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta Baik. meletakkan tutup atas penglihatannya. Ya, jadi di sini Allah menyampaikan bahwa kan sebenarnya kalau direnungkan ya Ustaz ya, musuh manusia yang terbesar itu kan bukan masalah, bukan, Betul, tapi apa? Hawa nafsunya. hawa nafsu. Maka ketika siapapun orangnya, sepintar apapun orangnya, ketika dikuasai hawa nafsu, pasti akan menjadi bermasalah. Kenapa? Contoh, misalnya ketika iblis diturunkan Allah karena tidak mau sujud kepada Adam. Kan sebenarnya logikanya kalau iblis itu berpikirnya jernih atau sehat, harusnya yang dia lihat adalah perintah Allahnya kan. Betul, Ya tujuan dia adalah ya udah nggak apa-apa, saya nggak lihat Adamnya, tapi yang penting saya taat kepada Allah karena saya menjalankan perintah Allahnya kan begitu harusnya. betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti cirinya hawa nafsu itu, cirinya itu adalah melihat apa yang dilihat atau memahami siapa yang memerintahkan. Harusnya memahami siapa yang memerintahkan, Ustaz. Kalau itu nafsu atau iman? Eh, Nggak nggak tahu, ngerti, Ustaz. ngerti nggak pertanyaan saya? Belum, Jadi belum kan, paham. jadi gini, ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, kan Mm-mm. kalau iblis berpikir jernih, gitu deh, menggunakan anggaplah keimanannya waktu itu, harusnya kan yang dia lihat itu adalah perintah Allahnya kan, Betul, bukan melihat sosok Adamnya kan. betul, Nah, sekarang pertanyaannya, waktu iblis disuruh sujud kepada Adam, kan yang dia lihat kan Adamnya, bukan perintah Allahnya. betul, iya. Sehingga apa? Sehingga karena iblis melihat Adamnya, yang muncul adalah bukan ketaatan dia atau keimanan dia kepada Allahnya terhadap perintah Allahnya. Yang Hmm, muncul, oh dia dari tanah, saya dari api, saya lebih baik dari dia. Kan yang muncul itu sebenarnya. mm-mm. Kesimpulannya apa? Ternyata manusia itu cenderung akan mengikuti hawa nafsunya. Satu terhadap sesuatu yang dia lihat. Betul kan? Iya, betul, Yang kedua terhadap kejadian yang dia terima. betul, Makanya kan orang menjadi sulit, orang merasa berat dalam menjalani hidupnya. Karena yang dia lihat dan yang dia jalani betul, ya. kan fokus kepada apa yang Allah perintahkan. Betul nggak ini? Iya, Misalnya contoh gini, orang diuji oleh Allah. Ketika orang diuji oleh Allah, artinya kan pertanyaannya, ini tuh dalam ujian tuh Allah merintahkan apa? Misalnya sabar. Berarti kan dia harusnya fokus pada perintah Allah sabarnya, bukan kepada ujiannya kan begitu kan? iya, betul. Jadi orang merasa berat, orang merasa hidupnya sulit. Karena memang fokus dia bukan kepada apa yang Allah perintahkan. Fokus dia adalah kepada apa yang dia rasakan dengan hawa nafsunya itu, Ustaz. Mm-mm. Disuruh sujud, sulit. Disuruh menjalani, sulit. Karena, kenapa sulit? Segala sesuatu yang dijalani dengan hawa nafsunya pasti sulit. Tapi ketika Iya, misalnya sadar, loh saya kan menjalani ujian tuh hanya menjalankan perintah Allah, misalnya. Saya mm-mm. berikhtiar kan hanya menjalankan perintah Allah. Ya insya Allah harusnya tidak sulit. Gitu. Paham nggak nih maksud saya? Iya, berarti Ustaz, hawa nafsu itu kan muncul dari apa yang dirasakan gitu ya. Oh, Misalkan iblis dia merasa aku lebih baik daripada Adam, ya. melupakan pokok daripada perintah Allah tersebut gitu. Maka dalam Ya, menjalani hidup ini pun seringkali kita apa namanya prosesnya melihat ini rasa kita bagaimana dalam menjalaninya.
berbanding Ya. kita fokus kepada apa yang Allah perintahkan. Betul seperti itu Ustaz ya? Dan cara mengendalikan hawa nafsu, tidak ada cara lain. Bapak Ibu harus fokus kepada apa yang Allah perintahkan. Jadi misalnya kita diuji sama Allah. Udah aja konsentrasi ini Allah tuh inginnya apa sih saat kita diuji misalnya kan. Kan sebenarnya jelas. Allah inginnya apa saat kita diuji. Taat. Ya, atau 51 atau 56 lah kita buka ya. Surat 51 ayat 56. Kan Surat sebenarnya 51 Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. nah, kan sebenarnya semua jenis ujian apapun tujuannya agar manusia itu mengabdi kepada Allah kan Ustaz? Ya, betul, mengabdi kepada Allah. Atau yang namanya mengabdi itu gampangnya tuh melayani keinginan Allah kan. Ya, melayani. Makanya pas Bapak Ibu nanti menghadapi suatu ujian, suatu permasalahan, itu pertanyaannya adalah Allah tuh inginnya apa dengan ujian yang diberikan supaya tidak terjebak dengan hawa nafsu kita karena fokus kepada ujian. Jadi kalau hawa nafsu itu pasti fokusnya kepada masalah yang dihadapi. Dan itu Hmm. tidak memang wajar ya, namanya manusia kan punya nafsu. Kalau hawa nafsu itu pasti akan fokus kepada itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mulai ngerti, oh setiap ujian itu ternyata hanya ingin Allah tuh mengetahui mana yang taat kepada perintahnya atau yang tidak. Kan begitu aja sebenarnya. Jadi Hmm, hmm, hmm. cara mengendalikan hawa nafsu adalah Bapak Ibu harus benar-benar sudah otomatis ketika apapun kejadian yang terjadi itu apa yang Allah inginkan. Apa perintah Allah dalam kejadian ini. Kan begitu sebenarnya. Jadi Hmm, semua permasalahan itu akan terselesaikan ketika kita mulai menjalani sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. hmm. Tapi kalau kita masih bicara, loh kan tapi begini, tapi kan orangnya begitu, wow sudah. Itu sama saja terjebak ketika iblis disuruh sujud kepada Adam. Kan yang dibahas Adamnya bukan perintahnya. Betul? Hmm. Iya, betul. Kan yang dibahas tuh Adamnya kan bukan perintahnya kan? Hmm, hmm, Nah, jadi Bapak Ibu harus sadar sini, silahkan misalnya mempunyai pemahaman apapun itu. Tapi ketika misalnya menjalani itu, Bapak Ibu harus sadar, oh iya ini perintah Allah itu apa sih terhadap masalah yang saya hadapi. Kan begitu aja harusnya. Ustaz. hmm, hmm. Jelas ya, makanya di surat 16 ayat 52 terakhir, silakan. Surat 16 ayat 16 ayat 52. Surat 16 An-Nahl ayat 52. Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Udah, kalau Bapak Ibu bingung apa perintah Allah, hati kita bisa cek kok, saya tuh ngeyel atau enggak, kan gitu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti ini ya Bapak Ibu semua harusnya sudah mulai menyadari oh iya ya ternyata memang musuh terberat manusia itu bukan ujian. Kalau ujian kan memang ketetapan yang berlaku selama kita hidup. Musuh terberat manusia itu adalah hawa nafsunya. Kenapa? Karena hawa nafsu itu cenderung yang tadi di surat 45 ayat 23 menuju kesesatan. Karena apa? Karena yang difokuskan dia adalah bukan perintah Allahnya, tapi apa yang diinginkan. Coba, makanya kalau Ustadz perhatikan, tujuan Allah mengujikan adalah Allah ingin orang itu semua menjalankan perintahnya, betul nggak? Iya, betul. Ini tujuan hawa nafsu diuji adalah ingin secepatnya keluar dari permasalahan, betul nggak? Iya. Kan sebenarnya ujian tuh cuma begitu, Hmm, dikuasai hawa nafsu atau menguasai hawa nafsu, gitu. hmm. Paham ya, Bapak Ibu ya? Iya. Baik, ada pertanyaan, Ustadz? Ya, Ustaz, bisakah dikatakan bahwa eh, hawa nafsu itu bentuknya adalah rasa yang timbul pada saat kita menjalani sesuatu yang tujuan kita adalah menjalankan perintah Allah itu. Misal kita ingin membaca Al-Qur'an, kemudian timbul rasa malas, timbul rasa tak apa eh, ingin dipuji atau sebagainya. Bisa seperti itu ya, Ustaz. Rasa-rasa yang muncul dalam diri kita itu hawa nafsu gitu saja. Pokoknya gampangnya gini, kan nafsu tetap nggak bisa hilang ya. Hmm,
Selama kita selalu berpikir dunia, pasti orang itu akan dengan hawa nafsunya, Ustaz. Hmm. Contoh-contoh Iya. sederhana, kita diuji, pasti berpikirnya adalah bagaimana secepatnya selesai kan? Ya, betul. Dunia atau akhirat? Kalau ingin cepat selesai dunia, Ustaz. Ya, jadi sebenarnya gampang kok menilainya. Orang kalau diuji oleh Allah, kalau orientasinya dunia, maksudnya ingin cepat selesai, ingin cepat dikabulkan, itu kan pasti berpikir dengan hawa nafsunya. Boleh, boleh memang fitrahnya seperti itu kan. Nah, Mm-mm. ini adalah bagaimana Bapak Ibu tuh saat misalnya muncul keinginan itu kan kayak sakit ya, pasti ingin cepat sembuh kan gitu ya Ustaz ya. Mm-mm. Kan pengen cepat lunas, itu kan wajar memang. Nah, itulah yang membuat diuji oleh Allah. Apakah dia fokus kepada yang dia inginkan atau dia fokus kepada apa yang Allah perintahkan? Kan di situ sebenarnya. Mm-mm. Kalau dia semakin fokus kepada apa yang Allah perintahkan, sebenarnya selesai nanti Allah selesaikan. Makanya kan di surat 65 ayat 2 kan jelas, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah membukakan jalan keluar. Berarti Allah sudah bilang, penyelesaian masalah itu bukan dengan nafsunya. Penyelesaian masalah itu karena ketaatan kita kepada Allah. Mm-mm. Kalau Bapak Ibu mengejar sesuatu yang dengan nafsunya, meskipun kadang-kadang Allah izinkan supaya itu terjadi selesai, bisa, tapi tidak akan menjadi peningkatan kepada diri kita gitu loh Ustaz. Mm-mm. Akhirnya punya masalah lagi hanya fokus bagaimana menyelesaikan. Punya masalah lagi fokus bagaimana menyelesaikan. Kan begitu akhirnya. Mm. Ya tidak akan pernah selesai gitu loh. Jelas Ustaz Anas ya. Jadi ini Iya, adalah bukan perkara apa yang kita inginkan. Tapi ini adalah perkara apa yang Allah inginkan. Dan Allah menginginkan setiap manusia itu adalah mengabdi kepada Allah atau melayani keinginan Allah. Dan itu kan wajar ya Ustaz ya. iya betul. Orang ketika diuji lalu fokus melayani keinginan Allah. Allah tuh inginnya apa sih dengan ujian ini? Oh ya udah sabar ya udah jalani meskipun misalnya bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Kan begitu kan? Iya. Jadi Mm-mm. ujiannya itu apa? Proses ujian itu bukan pada masalahnya. Bagaimana nafsu kita, keinginan kita mengikuti apa yang Allah inginkan. Udah itu aja. Kalau mengikuti apa yang Allah inginkan, insya Allah beres kok. Mm-mm. Cuman di situ kan perlu ilmu kan gitu ya. Mm-mm. Asal, Iya. kalau melakukan ikhtiar tidak menjalankan hanya karena Allah. Nah, makanya Allah bilang kan di surat Az-Zariyat yang tadi itu, coba surat Az-Zariyat 51, 56, 57 sekarang ditambah supaya Oke. jelas. Surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56, ke-56 dan 57. nah, apa kata Allah? Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. oke, berarti kan ketika manusia itu tugasnya hanya taat menjalankan perintah Allah, maka sistem yang kedua Allah siapkan, sudah rezeki, solusi, semua Allah yang siapkan. Kan gitu kan Ustaz? Mm-mm, Apa-apa selama dia taat kepada apa yang Allah perintahkan. mm-mm, Nah, kenapa kok hadiahnya rezeki? Rezeki itu kan solusi, kesehatan atau apapun ya. Kenapa Allah siapkan? Ya karena dia lulus, lulus apa? Mengendalikan hawa nafsunya, kan begitu kan? mm-mm, Jadi ujian-ujian hidup itu ternyata salah satu tujuan Allah adalah bagaimana kita hidup itu meningkatkan derajat nafsu kita. Nah, cara Allah meningkatkan derajat nafsu manusia ya harus diuji. Ujiannya apa? Ya harus mm. karena sesuai dengan apa yang diinginkan kan? Iya. Kalau sesuai dengan yang Ustaz, diinginkan, nggak usah ini ya, nggak usah mm. diceritakan. Nah, tapi kalau tidak sesuai, nah itu yang menjadi masalah. Oke, silakan. Ustaz, lalu pada saat kita merasa bahwa rasa yang timbul itu adalah hawa nafsu kita yang mengarahkan kita untuk tidak taat, atau kita juga bingung ini sebenarnya yang sedang kita lakukan ini Allah suka atau tidak suka, sesuai dengan perintah Allah atau tidak sesuai dengan perintah Allah. Itu bagaimana menyikapinya, Ustaz? Bang, kalau misalnya kita sesuai perintah Allah atau tidak, Allah ngasih rasa 48 ayat 4. Silakan. Surat 48 ayat 4. Surat Al-Fat.
Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Kalau sesuai dengan perintah Allah, cirinya Allah ngasih apa? Ketenangan. Tenangan. Dan itu kan kalau rasa tenang kan nggak bisa direkayasa kan? Mm-mm, betul, betul. Ketenangan itu nggak bisa direkayasa. Silakan orang merasa sudah tenang, merasa bahagia, tapi ketenangan itu nggak bisa direkayasa. Setelah apa? Setelah kita mengikuti apa yang Allah inginkan, gitu loh. Jadi Mm, kita taat kepada Allah, itu cirinya pasti Allah memberikan ketenangan. Semakin kita mengikuti hawa nafsu kita, semakin kering maka akan semakin menderita. iya. Itu nggak bisa dibantah. Akhirnya manusia itu bisa sadar, Ustaz. Oh ya, ini saya benar atau salah itu ketahuan kok. Mm-mm, mm-mm. Ya benar saya salah itu ketahuan dari mana? Dari rasa yang Allah munculkan nanti. Oh saya udah sholat, udah tahajud, udah sedekah, tapi kok masih gelisah? Pasti ada sesuatu yang salah. Nah makanya disitulah kita perlu diskusi kan. Begitu aja sebenarnya. Pada saat rasa gelisah itu muncul karena kesadaran bahwa kita salah dalam melakukan, apakah yang kita lakukan adalah kita minta perlindungan kepada Allah dengan ta'awudz atau bagaimana sebaiknya, Ustaz? Pertama dilakukan adalah menyadari dulu kita salah dengan sholat tobat kan. Oh ya. Kita Mm-mm. sadar, oh kita salah ya kita tobat gitu kan. Setelah bertobat ya sesuai dengan apa yang kita inginkan selama ini kan bimbing kami di jalan yang lurus kan gitu aja sebenarnya. Iya, Cuman ingat berarti. ya, garis bawahi Mm-mm. ya, setiap ujian yang menimpa kita ternyata itu hanya menguji hawa nafsu kita. Apakah hawa nafsu kita mengikuti apa yang Allah perintahkan atau tetap memaksakan apa yang kita inginkan. Loh, tapi kan keinginan itu pasti. Cuman ketika tidak sesuai dengan keinginan Allah, ya cepat menyesuaikan. Atau namanya berserah diri. Kan gitu kan. Ustaz? Mm-mm. Jangan terus memaksakan, lo nggak bisa, saya berdoa. Ya silakan berdoa. Tapi berdoa pun niatnya harusnya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Bukan dikabulkan, tidak dikabulkan. Karena kan yang menjadi Mm-mm. orang tuh berdoa supaya dikabulkan kan Ustaz. Iya, betul. Ketika tidak Iya. dikabulkan, jadi masalah. Padahal kan tadi saya bilang, orang mengabdi itu kan melayani keinginan Allah. Ketika si Mm-mm. benar-benar melayani keinginan Allah, Allah pun otomatis akan membukakan, memberikan apa yang kita inginkan. Jadi, Mm-mm. hukum rumusnya Iya. itu ada di dalam karena proses ujian itu sudah ada. Al-Quran itu sebagai petunjuk itu benar-benar petunjuk. Cuman kadang-kadang kita sering lupa. Makanya kan kita diskusi begini kan ya, kajian itu kan sebenarnya untuk mereminder kembali. Oh iya ya, sebenarnya apa yang kita inginkan tuh kok sebenarnya Allah sudah janjikan kok gitu. Tinggal Bapak Ibu mau meyakini atau tidak atau mempercayai atau tidak kan gitu sebenarnya. Mm-mm. Jadi Bapak Ibu sekalian Ya. Ustaz, ada izin. pertanyaan. Berarti sebenarnya bisa ya, kita ketika kita tidak sadar itu, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, mohon dibimbing ke jalan yang lurus, agar kita diarahkan sesuai dengan yang Allah inginkan gitu, Ustaz ya. Dan sebenarnya kan jalan yang lurus itu kan keinginan Allah. Lalu kita mohon Hmm. kan harusnya klop ya Ustadz ya. Betul, betul. Hmm. Jalan yang lurus itu logikanya mudah atau sulit harusnya? Mudah. Mudah. Allah menginginkan kita di jalan yang lurus, kita pun ingin jalan yang lurus. Kenapa jadi sulit ya? Tergantung nafsu masing-masing kan jadinya. Betul, betul. Jelas ya? Baik, silakan. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya zoom yang satu lagi, zoom haji. Eh, baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, seperti itu saja ya. Jadi intinya sebenarnya apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini cuma satu kok. Semua orang pasti punya keinginan. Itu yang pertama ya. Tapi yang Hmm. kedua, kita harus menyadari bahwa keinginan apapun yang dilakukan itu ternyata hanya menguji ketaatan hambanya. Jadi pas muncul keinginan tuh ya udah nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu harus secepatnya sadar ketika keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka secepatnya Bapak Ibu tobat, taat, menjalani perintah Allah, dan mulainya berserah diri terhadap apa yang dilakukan. Ikhtiar wajib harus maksimal. Kalau Allah nyuruh kan, tapi tujuannya Hmm. beribadah kan untuk bagaimana agar keinginan kita terwujud. Artinya nanti terwujud tidak terwujud ya jadi terserah gitu. Jelas ini? Hmm. Ya, Oke. jelas, Ustaz. Hmm. Sebelum saya zoom dengan grup haji ya, jadi seperti biasa ini kajian dadakan bukan zoom yang haji. Zoom yang haji saya akan mulai jam 6 pagi ini ya. Baik Ustaz Anas, terima kasih.
Ya, sama-sama, Ustaz. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam